Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh pembina basis guru kita semua, yakni Al-Ustaz Juad Nasriga Hafidhullah Ta'ala. Dan insyaallah di pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-130 dari rangkaian pembahasan dari matan Kitabul Ilmi yang syarat akan faedah dan makna, dan tentunya nanti akan ada tambahan-tambahan nasihat dari Ustadz tentunya. Dan ahlan wa sahlan pada rekan-rekan peserta angkatan BA 231 yang baru pagi hari ini bergabung. Dan mungkin kami sampaikan beberapa juknis untuk mengikuti kelas tatap muka pagi hari ini, yakni kelas ini adalah kelas interaktif sebagaimana yang tadi Ana sampaikan di awal, dan dibutuhkan juga keaktifan antum untuk nantinya menyimak dan mungkin membaca, dan diberikan kesempatan juga untuk membaca kitab Arab Gundul sebagai praktek dan pengaplikasian materi yang selama ini antum pelajari di kelas reguler gitu ya. Jadi kami mohon bagi teman-teman semuanya, terutama yang baru bergabung, untuk bisa lebih aktif agar nantinya antum bisa mengambil faedah ilmu yang lebih maksimal tentunya. Dan nampaknya Ustaz sudah siap. Ana akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suaranya jelas Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Taib. Alhamdulillah karena Ustaz sudah hadir, dan selebihnya kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan ini kan ada peserta baru ya dari program basis yang baru masuk lewat Zoom ini. Ana akan menyampaikan terlebih dahulu metode baca kitab Gundul yang kita adakan pada program setiap Ahad ini. Jadi program ini yang melalui Zoom ini adalah alumni program basis. Adapun untuk umum bisa melihat di live streaming. Ya, kita pisahkan antara yang ikut Zoom dengan yang ikut live streaming via Facebook. Nah, yang ikut Zoom ini adalah peserta alumni dari program basis. Peserta yang sudah melalui tahap belajar dari dasar, kaidah, nahwu, dan shorof. Nah, bagi peserta umum yang menyaksikan via live streaming, kalau antum ingin bergabung via Zoom, maka antum mesti ikut program basis terlebih dahulu. Program basis itu adalah program belajar dari dasar, shorof, dan nahwu. Dan itu programnya gratis ya. Gratis semua dari awal sampai akhir, dari tidak bisa menjadi bisa. Sengaja kita pisahkan ya, bagi yang peserta yang mengikuti Zoom ini adalah peserta basis saja, ya, agar diskusinya terarah ya. Ya, jangan sampai semuanya masuk Zoom. Kalau semuanya masuk Zoom nanti ada yang pertanyaannya kemana-mana mungkin ya, yang mestinya sudah dibahas di program basis. Nah,
sebenarnya ini pertemuan yang ke-130 ya. Dari awal program basis ini berdiri tahun 2019. Kita adakan setiap pekan untuk peserta yang telah mempelajari dasar-dasar kaidah shorof dan nahwu. Walaupun ini adalah halaman yang ke-52, tetapi peserta baru jangan khawatir karena kita akan membahas pelan-pelan dari dasar ya. Jadi kita bahasnya per kalimat gitu. Tapi kita tidak mengulang dari halaman pertama. Karena sebenarnya maksud dari program ini adalah bagaimana peserta itu bisa membaca, memahami tulisan dari suatu paragraf. Jadi kita bahas paragraf yang ada pada pertemuan saat ini, yaitu pertemuan yang ke-130. Tapi nanti Anda akan jelaskan cara mengi'rabnya dari dasar, ya, cara membacanya, serta cara memahaminya. Nah, pada pertemuan ini kita masuk ke halaman 52. Namun sebelumnya Anda akan jelaskan atau terangkan terlebih dahulu sebelumnya ya, karena ini menyangkut pertemuan ini juga pembahasannya agar nyambung ya. Bahwa yang kita bahas di sini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu dari buku. Ya, dari buku, bukan dari guru. Kata Syekh, ada dua rintangan. Memang sulit ya untuk mempelajari ilmu itu dari buku saja, tanpa guru. Rintangan pertama, yaitu kita butuh waktu yang lama. Ini pada pertemuan sebelumnya ya, itu sudah kita bahas. Butuh waktu yang lama. Dan juga penderitaan yang berat. Karena kita harus membaca ya tanpa ada bimbingan. Tentunya di situ ada yang tidak kita pahami, ya kan? Kemudian kita mencari-cari tahu jawabannya, dan itu berat sekali. Kemudian juga butuh kepada juhdin jahid, usaha yang keras. Hatta yasila ila ma yarumu minal ilm, sampai kita memperoleh apa yang kita cita-citakan dari ilmu tersebut. Jadi untuk memperoleh ilmu tersebut, kita butuh waktu yang panjang, penderitaan yang berat, dan usaha yang keras. Itu kalau tanpa guru, tanpa bimbingan dari guru. Wahadhi aqabatun qad la yaqwa 'alaiha katsirun minan nas. Nah, rintangan ini kebanyakan manusia tidak mampu melewatinya. Tidak banyak orang yang sanggup melewati waktu yang panjang, penderitaan yang berat, usaha yang keras. Karena sifatnya manusia itu suka santai, ya kan? Itu manusiawi. La siyama wa huwa yara man haulahu qad adha'u awqatahum bila faidatin. Terutama ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya banyak menyia-nyiakan waktu mereka tanpa faidah. Orang-orang di sekitarnya main game misalkan, atau nongkrong-nongkrong ya, yang tidak ada faedahnya. Sementara kita harus belajar membaca buku. Lingkungan kita tidak mendukung. Tentunya fayakhudhul kasal. Rasa malas itu akan menimpanya. Jadi dia malas. Orang-orang senang-senang, dia susah payah. Wa yakillu wa yamallu summa la yudriku ma yurid.
Yakil itu adalah lelah. Dia sudah malas, habis itu lelah, kemudian dia juga bosan, summa la yudriku ma yurid. Akhirnya dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Itulah eh, mengapa belajar dengan buku saja tanpa bimbingan itu tidak dianjurkan. Mesti ada bimbingan. Mesti belajar. Ya, program bahasa Arab yang kita selenggarakan itu adalah untuk memfasilitasi hal ini. Setiap pekan antum diberikan materi, ya kan? Setiap Senin dengan Kamis. Kemudian setiap pekan itu juga ada ujiannya. Jadi karena ada ujian, antum mesti mempelajari apa yang diberikan, materi yang diberikan, video dan PDF yang diberikan, antum pelajari supaya nilainya tinggi bersaing dengan teman-teman seangkatan antum. Ya, karena nanti nilainya akan ini ya, terbuka untuk peserta semuanya. Jadi ketahuan nilai antum berapa, peringkat berapa, itu ada semua di website ya. Jadi tentu antum termotivasi supaya nilai antum tinggi. Ya. Dan sudah banyak alumni basis yang berhasil. Jadi kalau program basis nanti buka lagi, insya Allah 2 bulan lagi ya. Nah, untuk mengajak teman-teman, keluarga untuk bergabung di program basis. Baik, kita akan bahas pada pertemuan ini ya paragraf Al-Aqabatus Saniyah, yaitu rintangan yang kedua. Jadi rintangan pertama adalah waktu yang panjang, waktu yang lama untuk berhasil. Kalau dia membaca buku saja tanpa bimbingan. Ya. Al-Aqabatus Saniyah. Ya, kita pindah ke Microsoft Word ya. Ini udah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Summa la yudriku ma yurid. Kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik, siapa yang ingin mencoba membaca? Dah? Halo Ustaz. Bu Eki ya, Bu Eki. Naam ya Ustaz. Ya, silakan Bu. Bismillah. Al-aqabatu tsaniyatu. Annal ladzi ya'khudul ilma min butunil kutubi ilmuhu dha'ifun ghaliban. La yunab la yab apa Ustaz? La yanbani Ya, yanbani inbana la yanbani alaihi qawa'idun au usulun. qawaidu. Qawa'idu au usulun. Ya, ini mamnu min as-sarf ya. ولذلك نجد الخطأ الكثير من الذي يأخذ العلم من بطون الكتب لأنه ليس له قواعد وأصول يقعد عليها ويبني عليها الجزائيات Juz'iyati. الجزئيات التي في الكتاب والسنة نجد بعض الناس يمر بحديث ليس مذكورا في كتب الحديث المعتمدة من Mu'tamadah. من الصحاح والمسانيد وهذا Yes, min apa الطريق tuh? Minas من الصحاح minasihahi. من الصحاح والمسانيد وهذا الطريق يخالف ما في هذه الأصول Mu'tamadah. معتمدة عند أهل العلم بل عند الأمة ثم يأخذ بهذا الحديث ويبني عقيدته عليه
وهذا لا شك أنه Khotoun. خطأ لأن الكتاب والسنة لهما أصول تدور عليها الجزئيات. Udah dulu lah. Taduru alaihal juz'iyatu ya. الجزئيات نعم. Ustaz. Kita akan bahas terjemahannya ya. Terjemahannya kita bahas sama-sama. Al-aqabatus tsaniyah. Berarti al-aqabah apa? Rintangan. Rintangan. As-tsaniyah Rintangan Yang kedua. kedua. Rintangan yang kedua. Rintangan pertama apa tadi? Tulun. Waktu yang panjang, atur. Waktu yang panjang. Orang yang membaca buku itu rintangannya itu dia butuh waktu yang lama untuk berhasil. Beda dengan dia belajar di bawah bimbingan guru. Nah, rintangan kedua, orang yang mempelajari ilmu dari buku saja tanpa bimbingan guru adalah annalladzi ya'khudhul ilma min butunil kutubi ilmuhu dha'ifun ghaliban. Bahwasanya orang yang ya, alladzi itu yang ya, orang yang ya'khudhu apa? Mengambil Mengambil ilmu dengan mengambil ilmu dari lembaran-lembaran buku mudah. Lembaran, butuh ini lembaran. ilmuhu dhaif apa? Lemah. Lemah. Ya, lemah. Ghaliban apa? Biasanya. Mayoritas ilmunya lemah. kebanyakan. Umumnya lah ya. Umumnya. Jadi ilmunya itu lemah secara umum. Secara umum, kebanyakan orang yang mempelajari ilmu itu dari buku tanpa bimbingan guru, itu ilmunya lemah. Kenapa lemah? Ini la yanbani alaihi qawaidu au usulun. Dia tidak, ini la-nya tidak ya. Dan bahan itu membangun. Tidak terbangun atasnya. Terbangun atasnya kaidah-kaidah atau usul. Prinsip. Nah, dia membaca buku tapi dia tidak memiliki kaidah atau prinsip. Sementara kalau dia dalam bimbingan guru, guru itu kan sudah menguasai banyak dalil ya. Banyak dalil dan mereka sudah memahami kaidah umum dan prinsip utama. Sehingga ilmunya ustadz atau syekh atau ulama itu terbangun di atas kaidah yang kokoh tersebut. Adapun orang yang membaca buku saja, dia bisa salah paham. Karena dia tidak mengenal qawaid atau usul. Walizalika, oleh karenanya. Walizalika itu oleh karenanya. Oleh sebab itu, najidu apa? Kita mendapatkan. Kita dapati al-khoto'a itu apa? Kesalahan. Kesalahan yang banyak. Min dari orang-orang yang mengambil ilmu, orang yang mengambil ilmu jadi ya khusus ya, mengambil ilmu dari lembaran-lembaran kitab buku. Jadi kata Syekh, oleh karenanya kita dapati banyak salah orang yang
hanya mengambil ilmu dari buku saja. Ya. Itu dari pengalaman saya seperti itu. Banyak mereka itu yang melakukan kesalahan, salah paham. Li'annahu laisa lahu qawaidu au usulun. Karena dia itu tidak memiliki Tidak memiliki kaidah dan Kaidah-kaidah kaidah usul. dan tersebut. prinsip. Kaidah Ya. dan prinsip. Tidak memiliki kaidah dan usul tersebut. Yang Didasari atasnya. nah, yuk, ini bacanya gimana? Yuk Ada itu. Alaiha wa ada yabni alaihal juz'iyatil itu. lati Yuk fil yuk kitabi was yuk itu sunnah. Ustaz ya. Yuk itu Ustaz ya. Nah, ini Baca. artinya membangun. Yang dia itu membangun juz'iyat apa? Rincian. Rinci-rinciannya Ustaz. Kasus rinci ya. Kasusnya. Kasus ya juz'iyat itu Ustaz ya. Kasus rinci. Ini kebalikan dari usul ya. Jadi kan ada usul ini atau qawaid ini. Nah, usul ini kan kaidah umum. Kasus-kasus rincinya itu adalah al-juz'iyat. Ya. Misalkan ada kemarin kita bahas suatu usul al-masyaqqah tajlibut taisir. Taisir. Itu usul. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, nanti ada kasus-kasus yang berkaitan dengan itu. Nah, kasus-kasus itulah namanya juz'iyat. Juz'u itu kan bagian artinya. Juz'iyat ya, kasus-kasus yang rinci, maksudnya yang bukan usul ya. Contohnya contoh juz'iyat itu misalkan orang yang ingin sholat, padahal dia sedang sakit, tapi dia memaksakan diri untuk berdiri. Ya, dia paksakan dirinya. Padahal mestinya kalau berdasarkan kaidah atau berdasarkan usul tersebut, dia sholatnya tidak berdiri. Sholatnya Duduk. adalah dengan duduk kalau dia mampu duduk. Kalau tidak mampu duduk, dia berbaring. Ya. Itulah maksudnya juz'iyat ya. Nah, dia tidak memiliki qawaid dan usul yang dia membangun atasnya ya beni sama dengan ini yuqaidu ya harusnya. Kok ada yuqaidu. Kalau yaqudu aja itu artinya duduk. Kalau yuqaidu artinya mendudukkan. Jadi mentakdiyah ya. Ini yuqaidu. Yang dia ini orang yang tersebut itu mendirikan atau membangun di atasnya al-juz'iyat. Wa yabni 'alaiha ya. Ini sama hampir mirip ya, sama artinya membangun. Membangun atau mendirikan. Menegakkan ya. Kalau ini menegakkan, sebenarnya mendudukkan ya, mendirikan. Jadi menegakkan dan membangun di atasnya kasus-kasus rinci tersebut. Ya. Jadi kasus-kasus rinci itu kan biasanya kan buku-buku itu kan al-juz'iyat ya kan yang dibahas. Bukan qawaid atau usul. Nah, pemahaman dia juz'iyat ini tidak dibangun di atas qawaid dan usul tersebut. Allati fil kitabi wa sunnah, yang ada di kitab dan sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan sunnah. Ini koma ini ya. Ini titik atau koma lah ya. Kemudian najidu ba'dhan nas yamurru bihadisin. Kita dapati ya, sebagian orang, ini sebagian
sebagian orang yamurru bihadisin laisa mazkuran. Dia yamurru itu melewati asalnya ya. Melewati hadis yang tidak disebutkan atau menerima lah mungkin ya. Dia menerima hadis yang tidak disebutkan di kitab-kitab hadis mu'tamadah. Terpercaya. Mu'tamadah apa? Terpercaya. Yang dipercaya. Terpercaya lah ya. Yang terpercaya. Nah, dia itu menerima hadis itu yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya. Kan banyak orang-orang yang menggunakan hadis-hadis palsu kan, yang tidak ada di kitab-kitab hadis. Ya. Minas sihah dari kitab-kitab sihah. Sihahnya apa? Sahih. Sahih. Nah, kitab Sahih. sahih. Kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Yang mana kitab-kitab tersebut hanya terisi hadis-hadis sahih saja. Ya. Wal masanid. Apa wal masanid? Musnad. Musnad. Ya. Kalau nggak salah di kitab aslinya ini ada sunan juga ya. Sebentar. Kita bikin aja dulu ada. Nah, jadi musnad dan musnad itu tidak ada ya sampai di sini ya. Nah, tidak ada di kitab-kitab hadis yang terpercaya dari buku-buku sahih ataupun buku-buku musnad. Musnad itu seperti musnad Imam Ahmad. Ya. Bedanya musnad dengan kitab sahih ini, kalau musnad itu dia berdasarkan perawi. Perawi itu misalkan Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu. Apa saja hadis dari beliau. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, apa-apa saja hadis yang beliau sampaikan. Nah, kemudian Ali radhiyallahu anhu, apa saja hadis-hadis dari beliau. Itu disusun berdasarkan perawi-perawi tersebut oleh Imam Ahmad. Contohnya Musnad Imam Ahmad. Ya. Ada juga sunan. Kalau sunan itu berdasarkan bab-bab fikih. Ya, misalkan toharoh, kemudian bab sholat. Nanti di bab-bab tersebut ada hadis-hadisnya. Ya. Nah, orang ini menerima hadis yang tidak ada satupun disebutkan di kitab-kitab yang terpercaya tersebut. Ya, contohnya misalkan hadis ikhtilaful ummah hadhil ummah rahmah. Perpecahan umat ini adalah rahmat. Bukan perpecahan, perselisihan atau ya bisa ikhtilaf itu kan perselisihan ya. Perselisihan atau perbedaan pendapat dari umat ini adalah rahmah. Itu sebagian orang mengatakan itu adalah hadis. Padahal tidak ada satupun di kitab-kitab hadis tersebut karena hadis tersebut palsu. Ya. Nah, ada sebagian orang ini yang dia menerima hadis tersebut ya padahal tidak ada di kitab-kitab hadis terpercaya ini. Kemudian kata Syekh wa hadzal tariq yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-mu'tamadah 'inda ahli ilm. Jalan ini yaitu menerima hadis yang palsu tersebut itu yukhalifu ma hadhihi al-usul al-mu'tamadah, menyelisihi ya, menyelisihi apa-apa yang terdapat pada usul yang terpercaya oleh ahli ilmi. Ya, bahwasanya ulama atau ahli ilmi itu sepakat mereka mesti menggunakan hadis-hadis yang sahih. Ya. Tapi orang ini menyelisihi yukhalifu ya, ma fi hadhil usulil mu'tamadah. Dia menyelisihi apa yang telah menjadi usul yang terpercaya di sisi ahli ilmi. Maksudnya bahwa ahli ilmi itu
sepakat dengan usul ini, yaitu hadis-hadis sahih yang kita ambil. Ya, paham ya? Bal indal ummah, bahkan oleh umat ini mereka sepakat bahwa kita mesti menggunakan hadis-hadis yang sahih. Ya. Summa ya'khudhu bihadzal hadis wa yabni aqidatahu alaih. Ya, kemudian orang ini malah mengambil hadis itu maksudnya hadis palsu, ya. Wa yabni aqidatahu alaih, dan membangun akidahnya di atas hal tersebut, di atas hadis palsu tersebut. Ya. Sehingga dia mentoleransi akidah yang sesat. Padahal akidah sesat itu dilandaskan dengan hadis palsu misalkan. Dia toleransi. Padahal itu tidak boleh ditoleransi. Ya. Itulah permasalahannya ketika dia tidak ada bimbingan. Ya. Wa hadza la syakka annahu khata'. Dan ini tentunya tidak diragukan lagi bahwa dia salah. Li'anna al-kitab wa sunnah lahuma usulun taduru 'alaiha al-juz'iyyat. Karena kitab dan sunnah itu keduanya memiliki usul yang berporos padanya al-juz'iyyat. Yang menjadi poros Taduru pada apa Ustaz? Taduru tadi Ustaz. Taduru apa artinya taduru tadi? taduru ini artinya berputar ya. Yang al-juz'iyyat itu berputar pada usul tersebut. Artinya usul itu menjadi porosnya. Oh. Usul itu menjadi porosnya. Juz'iyyat itu mengelilingi atau berputar di atas usul tersebut. Daro yaduru itu mengelilingi. Jadi usul itu sebagai porosnya, al-juz'iyyat itu mengelilinginya. Itu maksudnya seperti itu. Mungkin kita bahas sedikit maknanya ya supaya nyambung. Fala budda an tarudda hadzal juz'iyyati ila usul. Maka mesti kita mengembalikan juz'iyat ini kepada usul. Jadi kasus-kasus rinci tersebut, kasus apapun itu mesti kita kembalikan kepada usulnya. Baik dalil, kitab dan sunnah, atau qawaid atau usul. Ya. Bihaisu idza wajadna fi hadhil juz'iyati syai'an mukhalifan li hadhil usul la yumkinul jam'u fiha. Fa innana nada'u hadhil juz'iyat. Bihaisu idza wajadna, artinya jika kita temukan al-juz'iyat ini, kasus-kasus tertentu tersebut yang menyelisihi terdapat sesuatu yang menyelisihi usul, ya, yang tidak mungkin dikombinasikan dengannya padanya, maka kita meninggalkan juz'iyat tersebut. Ya, misalkan gini, al-juz'iyatnya tadi orang sakit, ya, dia memaksakan diri untuk berdiri, itu juz'iyat. Kan dia menyelisihi usul, ya kan? Mukhalifan li hadzal usul, yang mana usul itu adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya kan? Kita bahas pertemuan sebelumnya bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, dia ini menyelisihi ini. Orang sakit dia memaksakan diri untuk berdiri padahal dia sebenarnya tidak mampu dan tambah sakit dia kalau berdiri. Ya. Maka kita tinggalkan hal tersebut. Kalau kita jumpai menyelisihi dengan usul, ya, maka kita tinggalkan. Ya. Atau contoh lainnya tadi hadis ikhtilafu hazil ummah rahmah, bahwa perselisihan di antara umatku itu adalah rahmah. Nah, ini tentunya menyelisih usul. Allah itu ingin kita itu bersatu. Ya.
maka hadis tersebut, ya, apalagi hadisnya palsu, maka kita tinggalkan maknanya. Nah, sekarang kita akan bahas cara mengi'rabnya ya. Kita kembali lagi ke paragraf pertama agar lebih memahami maknanya. Ya, karena kalau salah i'rab itu bisa salah makna atau kita bisa tidak paham sama sekali. Makanya kita bahas i'rab itu ya. I'rab itu membahas kedudukan kata. Ya. Al-aqabatus tsaniyah. Ini karena dia di awal kalimat ya. Awal kalimat. Maka al-aqabatu sebagai Tada. Mubtada. sebagai mubtada. Nah, ini mubtada ya. Mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Ya, walaupun tidak selalu dia di awal, tapi umumnya dia di awal. Karena bisa juga dia nanti di akhir ya. Khobar dulu baru mubtada. Nah, mubtada ini sesuatu yang diterangkan ya, yang diterangkan. Maka kita harus cari khobarnya. Setiap mubtada harus ada khobar. Ya, jadi pasangannya kalau jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali oleh isim ya. Maka dia harus ada mubtada. Kalau ada mubtada, maka dia harus ada khobar. Kalau tidak ada khobar, maka kita tidak paham maksudnya apa. Ya, tidak sempurna kalimatnya. Nah, kalau aqabatu itu adalah mubtada, khobarnya mana? Annal ladzi ya'khudul ilm. Annal ladzi. Jangan khobarnya yang asaniyah ini ya. Kalau dia dianggap sebagai khobar, nih kalau seandainya asaniyah sebagai khobar, maka maknanya adalah rintangan adalah hal yang kedua. Nah, seperti itu maknanya. Rintangan adalah hal yang kedua. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, rintangan kedua aja kan. Maksudnya adalah rintangan yang kedua. Ya, yang kedua. Berarti asaniyah ini sebagai apa? Naat. Sebagai naat. Ya. Naat itu mensifati. Sehingga ada terjemahan yang. Ya. Rintangan yang kedua. Nah, kalau kita berhenti sampai situ saja, yang kedua, rintangan yang kedua, pasti kita kan tidak paham kan? Tidak lengkap maknanya. Pasti kita akan bertanya-tanya, apa rintangan yang kedua? Kan seperti itu. Ya. Nah, berarti belum lengkap, belum ada khobarnya. Khobarnya adalah ini, annalladzi ya'khuzul ilma. Ya. Ini berbentuk jumlah ya. Jumlah itu kalimat ya. Al-jumlah itu sebagai khobar. Ya. Jumlah yang annalladzi ya'khuzul ilma dan seterusnya itulah sebagai khobar dari al-aqabah. Jadi Baru kita paham. Ustaz, jadi an-ladzi sampai ke ghaliban itu berarti sebagai Iya, khobar Ustaz ya? jumlah ini, ya kalau jumlah ini kan terdiri dari anna, isim anna, dan khobar anna. Ya kan? Jadi khobar anna kan dari sini ya. Khobar anna nanti yang ini ya. Ya jadi sampai sini. Ya, sampai maknanya sempurna. Jadi khobarnya itu dari anna lagi sampai ghaliban. Ya. Jadi dia berbentuk jumlah ya sebagai khobar al-aqabah. Baru kita paham. Rintangan yang kedua adalah orang yang membaca buku atau mengambil ilmu dari buku, ilmunya lemah. Nah, baru kita paham. Kalau cuma al-aqabatus tsaniyah, pasti kita bertanya, memangnya apa rintangan yang kedua? Harus ada khobarnya ya. Belum ada yang menerangkannya. Begitu cara mencari khobar ya. Anna ini adalah saudaranya inna ya. Inna. Jadi dia menasabkan isim dan Merupakan khabar. ya. Nah, ada isim anna, ada khobar anna. Isim annanya mana? Allazi. Ya. Nah, allazi ini adalah jenisnya apa? Isim apa? Mausul. Ismun mausulun ya. Ismun mausulun.
Macet penanya. Ismun mausulun. Ya. Isim mausul. Dia ini mabni ya. Ismun Mabni. mausulun mabniun. Jadi Mabniun. isim mausul itu adalah isim yang mabni. Ala sukun. Malah Mabniun sukun. ala sukun. Karena di sini Ala ada sukun. akhirnya sukun allazi ya. Iya-nya itu sukun. Ala sukun fi mahali Mabniun ala sukun. fi mahali Fi nasab. mahali nasbin isim anna. Ya. Fi mahalli nasbi In. ismi anna. Ya. Jadi disebutkan fi mahalli ya. Kalau isim mabni itu fi mahalli nasbi ismi anna. Dia fi mahalli nasbi isim anna ya. Beda kalau dia isim mu'rab ya. Kalau isim mu'rab bukan fi mahalli nasbi tapi mansub ya. Nah, Mansub contohnya zahir. ini al-ilmu. Langsunglah kita contohkan ini al-ilma. Dia sebagai maf'ulun bih. Jadi kalau isim Maf'ulun bih. mu'rab disebutkan dulu Maf'ulun bih. kedudukannya ya. Maf'ulun bihi Maf'ulun bih. mansubun. Mansubun. Kalau yang apa tadi isim mabni itu fi mahalli nasbi ya. Ini fi mahalli nasbi. Mansubun zahirah. Ya, kalau isim mabni fi mahalli nasbi, kalau isim mu'rab itu mansubun. Mansubun zahirah. Nah, tapi disebutkan dulu kedudukannya di sini, maf'ulun bi. Tapi kalau yang isim mabni tadi terakhir ya ismi anna. Ini kedudukannya ismi anna terakhir, ya. Nah, kalau dia mu'rab disebutkan dulu kedudukannya. Maf'ulun bihi mansubun, ya. Mansubun wa alamatun nasbihi Fathah khas al-fathatu zahiratu zahirah di akhirih. di akhiri. Ya, begitu ya. Nah, nanti bisa lihat di buku Ana yang warna hijau itu cara mengi'rab. Itu lengkap. Cara mengi'rab isim mu'rab ataupun isim mabni. Ya. Jadi allazi tersebut, allazi ini adalah isim annanya ya. Isim anna. Nah, cara mengi'rabnya tadi ismun mausulun, jenisnya dulu. Mabniun ala sukun fi mahalli Fi nasbi ismi mahali anna. nasbin isim anna. Ya, begitu cara mengi'rabnya. Nah, kalau mana khobar dari anna? Jadi isim anna kan allazi. Mana khobar anna? Yakhuzu ilma. ilmuhu dhaifan. Yakhuzu ilma. Jumlah ismiyah ilmuhu dhaifan. Nah, Dhaifun. betul. Ilmuhu dhaifun. Ini ya. Adapun ya'khuzul ilma ini apa? Silah mausul la mahalla Silah laha. mausul. Ini silah mausul, betul. Nah, jadi kalau kita misalkan ya kita anggap tadi ya'khuzul ilmanya sebagai khobar anna, maka tidak lengkap maknanya. Bahwasanya orang yang mengambil ilmu dari buku sampai situ kita berhenti, pasti kita bertanya, memang kenapa? Nah, kalau ada khobarnya ilmuhu dhaifun ghaliban, ilmunya lemah. Nah, baru kita mengerti atau paham maksudnya, ya. Jadi ilmuhu dhaifun inilah sebagai khobarnya, khobar dari anna ya. Bukan khobar dari al-aqabah. Khobar al-aqabah kan tadi annal-lazi yang seterusnya ini. Jadi khobar dari anna adalah ilmuhu dhaifun. Ini berbentuk jumlah juga ya. Ini khobarnya. Nah, karena jumlah itu sifatnya mabni, maka cara mengi'rabnya al-jumlatu fi mahalli Rafin. raf'i khabari Iya, anna. khabari anna. Khabari anna. Ya, al-jumlah itu ya sifatnya ya sifatnya itu mabni ya. Karena dia tidak berubah ininya. Ya harokat akhirnya. Dia Ulang satu Ustaz. Afwan, ulang cara mengi'rabnya lengkap tadi al-jumlatu. Al-jumlatu, jadi al-jumlatu fi mahalli Raf'in. ya fi mahalli
raf'i Hmm. khabari anna fi mahalli raf'i khabari anna. Jadi jumlah ilmuhu dha'ifun itu adalah sebagai khobarnya anna. Jadi antum udah belajar kan di program basis, khobar itu tidak hanya isim, ya. Tapi dia bisa berupa jumlah. Nah, ini contohnya, ini jumlah ismiyah. Yang mana di dalam jumlah ini ada mubtada dan khobar. Ya. Jadi ilmuhu ini mubtadanya, dha'ifunnya sebagai khobar. Jadi kalau kita bilang ilmuhu saja tidak apa. Memang kenapa ilmunya kenapa? Dhaifun. Baru kita paham. Adapun ghaliban ini sekedar tambahan saja. Ya, tidak ada pun dia sudah bisa paham maksudnya apa. Ghaliban ini sebagai Hal. Iya. sebagai hal ya. Antum bisa lihat Iya. di buku warna hijau itu. Ada di buku warna hijau itu ghaliban dianggap dia sebagai hal. Itu sighahnya isim fa'il ya, Ustaz ya. Mana Bu? Karena sighahnya isim fa'il itu, Ustaz. Ya biasanya sigha isim fa'il itu sebagai hal ya. Memang kalau isim mansub itu banyak perbedaan gitu. Ada juga yang menganggap dia sebagai maf'ul mutlak. Jadi ada beberapa yang umum digunakan ya, seperti ghaliban ini kan umum ya digunakan. Ghaliban ini dianggap sebagai hal dia. Kedudukan hal seperti awalan sanian itu dianggap hal, sa'idan ini dianggap hal, iwadon badalan khosatan amadan khotoan sahwan kafa ini dianggap juga sebagai hal, daiman ma'an jami'an itu dianggap sebagai hal ya. Cara mengirabnya adalah halun mansubatun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ya akhiri. Nah, ini mansubatun bukan mansubun ya, karena hal ini adalah muannas. Ya ini bisa dilihat nanti di halaman 132 ya di buku Ana yang warna hijau, buku cara mengi'rab. Ya, ghaliban artinya apa tadi? Umumnya, pada umumnya. Kebanyakan. Jadi kata Syekh, orang yang mengambil ilmu dari buku itu biasanya ilmunya lemah. Berbeda dengan orang yang belajar kepada guru atau kepada ustadz. La yanbani alaihi qawaidu au usulun. Nah, sebentar. Tadi ya'khuzul ilma tadi ini adalah silah mausul ya. Sudah dibahas ini silah mausul. Silah mausul itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Kemudian min butunil kutub ini jar majrur. Dia muta'alliq kepada ya'khuzu. Terkait dia dengan ya'khuzu. Ya'khuzu min butunil kutub. Kemudian la yanbani alaihi, yanbani terbangun, berdiri, tertegakkan gitu ya. Kalau bana itu membangun, kalau ya in bana terbangun. Jadi bentuk pasifnya. La yanbaghi alaihi qawaidu au usulun. Bukan bentuk pasif ya, maknanya aja makna pasif. Jadi kan membangun, ini terbangun. La yanbani terbangun. Nah,
fa'ilnya adalah yanbani, fa'ilnya mana? Qawaidu. Qawaidu. Dua. Ya, walaupun qawaidu ini muannas ya. Tapi boleh fi'ilnya itu muzakkar. Muzakkar. Karena muannasnya itu bukan muannas Majazi. Tanbani. hakiki, dia muannas majazi yang ghairu aqil. Bu- Lagi pula dia terpisahkan dengan Alaihi. alaihi. Hmm. Ya, seperti dalam surat Mumtahanah itu. Pertamanya qad kanat lakum uswatun hasanatun. Pakai kanat. Karena uswatun muannas. Tapi yang berikutnya laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Sama uswatun hasanatun tapi Kana. pakai laqad kana. Kana bukan kanat. Hmm. Ayat berikutnya. Jadi boleh menggunakan muzakkar kana atau muannas kanat. Ya, kalau ininya fa'ilnya adalah muannas. Muannas Khusus untuk ghairu mu'akkil aja majazi. tadi Ustaz, ya. Ya. Tapi kalau akil seperti nama orang, Ahmad, atau bapak, ibu, itu kan hakiki, itu mesti sesuai ya. Muannas sama-sama muannas. Ini juga udah dibahas di program basis sebenarnya. Cara kaidah fa'il atau naibul fa'il yang fa'ilnya ini adalah muannas ghairu hakiki. Jadi dia sebagai fa'il ini, qawaidu sebagai fa'il, adapun usul Atof. sebagai ma'tuf. Karena ini huruf atof, maka dia atof atau ma'tuf ya. Hah? Jadi dia tidak terbangun atasnya. Atasnya ini hi-nya mana? Hi-nya kembali ke mana? Apa yang tidak terbangun atasnya? Kaidah dan prinsip. Kaidah atau prinsip. Kitab. Ilmu. 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 Ilmunya itu tidak terbangun. Kaidah dan atau prinsip itu tidak terbangun atas ilmunya. Gitu. Ya, jadi hi ini kembalinya ke ilmu. Ilmu itu tidak dibangun dari di atas kaidah atau prinsip. Itu kenapa dia tidak boleh ditanwin? Isim ghairu Mafailu. Ya, isim ghairu munsharif. Wazannya adalah Mafailu. mafailu. Fa'ilu. Ailu. Mafailu. Fa'ilu. Contoh Failu. masjid. Juga mentahal jumu Masajidu. Masajidu. Fa'ilu. Ya. Jadi wazannya kayak masajidu, qawaidu itu adalah mamnu' minas sarf. Ataupun usul itu ditanwin ya, karena dia tidak termasuk ghairu munsharif. Jadi dia ditanwin. Kita sambung sedikit lagi. Walizalika, oleh karenanya, lizalika, li itu adalah huruf jar. Zalika itu adalah isim Isyarah. isyarah. Isim isyarah itu termasuk mabni atau mu'rab? Mabni. Sehingga tetap dia zalika walaupun ada li tidak jadi zaliki, ya kan? Atau jadi apapun tetap zalika. Zalika itu adalah fi mahalli jar. Ada apa tadi? Mabni fi mahalli jar, bukan majrur ya. Kalau majrur itu untuk isim mu'rab. Di fi mahalli jar oleh li. Kemudian najidu adalah fi'il mudhari. Ya, asalnya wajada. Madinya itu wajada yajidu. Wajada yajidu. Nah,
Kenapa jadi najidu? Kami. Dhamir nahnu. Ya, karena fa'ilnya itu nahnu. Nahnu. Jadi fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu Dhamir. nahnu. Ya. Kemudian al-khata' sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Al-kasir Na'tun li al-khata. na'tun li al-khata'. Khata. Jadi khotonya ini maf'ulun bih atau Maf'ulun bih. objek ya. Objek. Maf'ulun bih. Al-kasir sebagai na'at. Nah, na'at itu mesti sama-sama nasab. Ya, maf'ulun bih itu mansub ya. Dengan tanda fathah, maka na'atnya harus sama dengan tanda fathah. Jangan al-khoto'a al-kasiru. Itu salah. Ya, al-khoto'a al-kasiro. Sama dia. Sama-sama fathah. Kesalahan yang banyak. Jadi ada yang di sini. Kesalahan yang banyak. Kesalahan yang. Minal lazi. Min adalah Al-Fujar. harful jar. Huruf jar. Al-lazi Mausul. ismun Isim mausulun. majrur. Ya, silakan. Ismun mausulun fi mahalli jarrin. Jamir. Kemudian ya'khuzul ilma Sama seperti tadi. Ilal mausul. minal i'rab. Ilah Dan mausul ya. Ya, minal i'rab. mausul. Mausul. Min butunil kutub Muta'alliq muta'alliq kepada ya'khuz. Duduk. Yahuzu. Min butunil kutub. berkaitan. Jadi ini muta'alliq kepada ya'khuzu. Uzul ilmu. Jadi Ustaz, kedudukannya di dalam i'rab ketika min butunil kutub itu sama dengan ya'khuzul ilmah. Jadi nyebutnya ketika cara meng'irabnya gimana? Min butunil Itu kutub. al-jaru wal majruru muta'alliqani bi ya'khuzu. Gitu saja, Bu. Al-jaru. Muta'alliq itu sudah jadi itu kedudukannya. Muta'alliqani karena jar dan majrur itu kan dua ya. Jar al-majrur muta'alliqani bi ya'khuzu. Yahuzu. Ilmah. Jadi muta'alliq itu terkait ya. Jadi harus tahu dia terkaitnya dengan fi'il mana. Karena bisa aja min butunil ilmi ini terkait dia dengan najidu, dengan belakang ini. Bisa aja dia terselipkan oleh banyak kata gitu ya. Ya. Nah, jadi kita harus tahu ini kan terselipkan oleh satu kata nih mudah kita. Ilma, ya kan? Hanya pemisahnya itu satu kata. Tapi bisa aja dia dipisah oleh banyak kata. Nah, kita harus cari dia terkaitnya dengan mana gitu. Agar nyambung. Ya khuzu min butunil kutub. Jangan najidu min butunil kutub. Itu Maksudnya kita harus tahu terkaitnya dengan mana. Ya. Paham ya muta'alliq itu seperti apa? Terkait dengan. Paham? Insya Allah. Kemudian li'annahu ini sudah selesai ya Mak kalimatnya ya. Tadi oleh karena itu kita temukan kesalahan banyak dari orang yang mengambil ilmu dari lembaran-lembaran buku. Li'annahu laisa lahu qawaidu au usul karena li'annahu ini saudaranya Li'anna itu saudaranya inna. Ya, inna itu ada isim inna, ada khobar inna. Ya. Isim innanya adalah domir hu ini. Ya. Jadi hu itu adalah domirun muttasilun fi mahalli nasbi ismi li'anna. Ismi li'anna. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah ini laisa lahu qawaidu. Dari laisa ini. Ini adalah khobar dari li'anna. Ini khobar Laisa fil madinakis. khobar li'anna. Tapi laisa di sini kita i'rab lagi. Laisa ini adalah sama saudaranya kana. Saudaranya kana. Saudaranya kana.
Sehingga dia merofa isim. Bapak Isma isim. Ini isim, Memaafkan isimnya kabar. ini. Ini isim, Laisa. laisa. isim laisa. Laisa. Isim laisa i'rabnya marfu. Marfu. Ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Dhammah yang jelas. Ya, jadi ini adalah isim laisa. Mana khobar laisa? Lahu. Lahu ini adalah khobar laisa yang muqaddam. Oh, muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi jar majrur itu bisa sebagai khobar ya. Atau muta'alliq kayak tadi min butunin yang ini muta'alliq ya. Kalau ini sebagai khobar. Jadi di sini ada khobar li'anna, ada khobar laisa ya. Kan salah paham. Khobar li'anna itu yang mulai dari laisa ini. Laisa sampai kau. Ya. Adapun khobar laisanya itu lahu ini. Lahu ini saja. Ya. Jadi dia karena dia ini artinya karena li'anna ini karena. Karena dia tidak memiliki kaidah dan usul yuqaidu 'alaiha wa yabni 'alaiha al-juz'iyyat. Yang mana dia membangun dan menegakkan dan membangun juz'iyat di atasnya. Hanya di sini adalah kembali ke Usul. Iya, usul, Ustaz. Qawaid. iya qawaid dan usul ini. Qawaid dan usul. Iya. Qawaid. Qawaid atau usul tersebut. Ha. Jadi dia tidak memiliki kaidah atau usul yang dia dapat membangun kasus-kasus rinci itu di atasnya gitu. Paham nggak? Ini agak rumit ini dibanding sebelum-sebelumnya ya kalimat ini. Ha itu muannas. Ustaz, ini soal Ustaz. Ya. Wa yuqaidu alaiha wa nah tadi Ustaz bacanya Waya ya. beni, bana ya beni. Waya beni. Bana ya beni. Itu ada huruf ataf Ustaz ya. Waya beni. Maktubnya ke usulu. Ustaz apa yuqaidu? Yuqaidu. Qaidu. Itu. Ini sebenarnya maknanya hampir-hampir mirip ya Bu ya. Yuqaidu dengan ya beni ini sama maknanya. Hanya untuk menegaskan saja atau mengulangi. Yuqaidu wa ya beni. Ya. Tapi Hampir Ustaz, mirip ya. menegakkan dan membangun di atas. Oh. Al-juz'iyat sebagai ini sebagai maf'ulun bih. Ya. Dari mana? Mana fa'il dari yuqaidu dan yabni ini? Iya, membangun ini apa? Mana fa'ilnya? Nah, setiap fi'il harus ada fa'il. Takdiru huwa kembalinya ke mana? Oh, Kemana kembalinya? kembali ke al-qawaid. Al-qawaid. Qawaid itu mu'annas. Oh iya. Kalau kembali Dia menduduknya dan membangun menegakkan atasnya kasus rinci. kalau itu kan ha ini alaiha, bukan alilmu. Iya. Jadi talibul Tapi kalian tahu? talibul ilmi. Bukan allazi. Oh. Allazi ya'khuzul ilma. Orang yang mengambil ilmu. Orang yang membangun ilmu itu Membangun. dia tidak memiliki kaidah dan usul yang dia bisa membangun al-juz'iyat di atas qawaid tersebut. Paham? Laisa. Jadi ini allazi ya, Jauh kembalinya. allazi ya'khuzul ilma ini. Orang yang mengambil ilmu dari buku tersebut. Allazi ya'khuzul ilma. Ya, jadi fa'ilnya adalah orang yang mengambil ilmu dari buku.
Buku. Ya, kita terjemahkan lagi. Li'annahu laisa lahu. Karena dia tidak memiliki. U-nya ini juga kembali ke alazi nih. Al-Lazi ya. Lahu ini. U ini kembali ke alazi. Karena orang yang mengambil ilmu tersebut dari buku tersebut, dia tidak memiliki kaidah-kaidah dan usul yang dia dapat menegakkan dan membangun al-juz'iyat di atasnya. Ya, Di kayak atas qawaid tersebut. bukunya itu. Bukunya sebagai fa'il. Masya Allah. So, Berarti kita harus tahu kemana kembalinya domir ini biar nanti tidak salah Iya, terjemahkan itu ya. pentingnya kita belajar mengi'rab. Ya, I'rab. Kita harus tahu kembalinya kemana. Nah, Ustaz. Jauh ya. Yuqaidu itu sebagai naat ke usul. Ya, usul. Eh, Usul yang mana dia itu Nakiro. orang yang mengambil ilmu itu bisa membangun atau menegakkan al-juz'iyat di atasnya. Iya. Al-juz'iyat itu adalah al-juz'iyat yang terdapat di kitab dan Sana. as-sunnah. Ya. Jadi di kitab dan sunnah itu kan ada hal-hal yang rinci. Nah, kalau kita tidak tahu kaidah umum, maka kita terjebak dalam kesalahpahaman. Ya. Misalkan Allah itu dekat. Kita tidak tahu prinsip bahwasanya Allah itu di atas langit. Ya kan? Al-Ars. Itu di dalam kitab, di Al-Quran ada Allah itu dekat. Dekat daripada, Ilmunya. Lebih dekat dari urat leher katanya. iya, Tidak lebih dekat mempensil. daripada urat leher. Mempensil. Padahal prinsipnya adalah tidak sama Ilmunya. Allah dengan makhluknya. Dan Ya. Allah telah menyebutkan bahwa Allah itu terpisah dari makhluk. Jadi ada al-juz'iyat yang di dalam kitab dan sunnah. Kalau dia tidak memiliki qawaid dan usul yang terbangun di atasnya, maka dia akan Tersesat. lemah ilmunya. Lemah ilmunya. Qawaid dan usul itu tahu dari mana ya? Dari kesepakatan ulama. Dari kitab-kitab mereka yang mereka susun. Dan itu juga berdasarkan telaah mereka kepada keumuman hadis, keseluruhan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak hanya mengambil sepotong-sepotong saja. Kalau kita kan ngambil sepotong saja, dapat ayat ini, udah langsung kita pahami. Dapat ayat itu, kita pahami lagi dengan pemahaman kita sendiri. Ada ayat-ayat lain yang sebenarnya tidak itu maksudnya. Ya, contohnya seperti tadi ya. Nah, mungkin kita sampai sini aja ya, waktunya sudah habis. Nah, berarti sebenarnya walaupun kita udah bahas tadi maknanya, pekan depan nanti kita murojaah lagi dan kita i'rab ya. Mulai dari kalimat najidu ba'dhan nas yamurru bi hadisin laisa mazkurun fi kitabin hadis mu'tamadah. Dan seterusnya, itu kita akan bahas satu persatu cara mengi'rabnya. Jadi untuk sementara kita akhiri pertemuan ini, kita sudahi dari sampai Akhiri Ustaz. ini ya. Ustaz, Ya. sebelum diakhiri, saya mau tanya Ustaz. Tadi pada kalimat pertama ada dua pertanyaan saya Ustaz. Yang pertama, kenapa kita menggunakan annalazi tapi bukan innalazi? Apa bedanya itu Ustaz? Yang kedua, pertanyaan saya, bukankah kalau kita membaca kitab langsung itu kitab-kitab itu menuliskan sanad-sanad atau hadis-hadis yang dengan hadis sohih gitu? Kenapa kita menjadi apa namanya yang bahasan yang kedua ini? Kenapa kita akan nanti tergelincir kepada hal-hal yang tidak sohih gitu? Dua itu pertanyaan saya Ustadz. Ya, pertama anna ini kan dia tidak di awal ya. Kalau di awal itu inna. Oh iya gitu ya. Anna. Jadi ini nyambung sebenarnya al-aqabatus tsaniyah annal-ladzi. Jadi ini sebenarnya ini kalau ini disambung di sini nih al-aqabatus tsaniyah annal-ladzi ya'khudhul ilma. Ya. Jadi kalau dia di tengah-tengah maka menggunakan anna. Oh baik, terima kasih Ustadz. Yang kedua Ustadz. Sebenarnya kurang paham maksud, bisa dijelaskan lagi enggak, Pak? Jadi kan menurut yang ukubatan atsaniyah ini,
Aqobatun tsaniyah ini bahwa kalau kita membaca buku-buku itu, kita nanti bisa tergelincir kepada penggunaan hadis-hadis yang tidak muktamad. Ya, Nah, bukankah buku yang kita baca itu menuliskan hadis yang muktamad tadi, Ustadz? Kalau misalnya buku itu tidak menuliskan buku yang muktamad, kenapa kita harus baca begitu maksudnya? iya, itu betul. Pertama kita harus menggunakan buku yang terpercaya. Itu udah bahas sebelumnya, buku yang terpercaya. Nah, walaupun buku-buku ulama yang terpercaya yang kita baca, tapi kata Syekh di sini ilmunya itu lemah, pemahamannya lemah. Karena dia bisa aja menemukan ayat atau hadis di dalam situ yang dia tidak memahaminya, gitu. Karena kan tidak selalu lengkap ya, Mak. Kitab-kitab itu menjelaskan, misalkan kitab ini menjelaskan hadis ini, misalkan, nah dari hadis itu langsung kita pahami ke mana-mana, misalkan, menurut pemahaman kita, ya. Jadi ilmunya itu lemah, dia tidak ada kaidah atau usul Betul. yang kuat. Kecuali kalau kita sudah punya kaidah atau usul, ya, sudah kita kuasai, maka kita kalau membaca buku itu jadi kuat ilmu kita. Kalau ini kan yang dibahas, ini kan orang yang dia itu tidak memiliki usul dan qawaid karena dia tidak ada bimbingan dari guru. Beda kalau misalkan antum sudah bimbingan guru berapa tahun gitu ya. Sudah tahu, sudah menguasai kaidah atau usul. Ketika antum membaca buku, itu ilmu antum kuat. Ya. Nah, yang dibahas di sini adalah orang yang sekedar membaca buku saja, tapi dia tidak ada bimbingan dari gurunya, tidak memiliki kaidah dan usul. Dia tidak pernah menguasai hal itu. Ya misalkan lah antum belajar bahasa Arab misalkan ya, tapi antum tidak menguasai nahwu sorof. Nahwu sorof itu kaidah dan usul itu. Antum tidak paham dengan apa itu mubtada, mana khobar, apa itu khobar, apa itu fa'il atau maf'ulun bih. Kemudian antum membaca misalkan kitab Qatrul Nada. Pasti akan bingung, ya kan? Tidak kuat ilmu antum di situ. Dan mungkin banyak sekali kesalahannya. Bisa tidak paham atau banyak kesalahan. Atau membaca buku kitab Arab, tapi antum tidak paham bahasa Arab, ya bisa salah paham. Gitu ya maksudnya, Pak. Baik. Ustaz, saya ulang lagi Ustaz. Ini soal satu lagi ya Ustaz ya. Tadi saya bertanya ya waya beni bacanya tadi Ustaz ya. Ya, waya beni. Waya beni maksudnya ke yukaid. Nah, kenapa yukaidu? Ya Ustaz tadi ya. Iya. Nah, sedangkan maktub itu harus sama Iya, harokatnya. sama fi'il mudhari. Bukan, Bu. Karena kalau bana itu sudah muta'addi. Sudah fi'il muta'addi. Adapun kalau yaq'udu, misalkan yang bukan yaq'udu, yaq'udu itu fi'il lazim. Padahal dia mestinya muta'addi. Muta'addinya adalah qa'ada yuqa'idu. Yuqaidu. Ya. Jadi tidak mesti Ya, harus dia sama bentuknya benar maklum. berarti harokat di awalnya Ustaz ya. Ini sama Harusnya sebenarnya. kalau dia sama wayu beni dia tidak waya beni. Enggak, karena itu sudah bana ya beni itu sudah fi'il muta'addi. Bana sendiri itu muta'addi. Jadi tidak perlu yubni. Iya. Dan dia ini tandanya adalah domah muqaddarah ini. Iya, bana ya beni ya. Ya beni. Tidak Karena bisa fi'il mudhari dari bana itu dia ya beni kan Ustaz ya, ya. Sedangkan beni. qa'ada itu yukaidu fi'il Yuqaidu. mudharinya. Iya, betul. Ya, paham tuh. Ya. Ya beni kenapa bukan ya beniyu? Karena ada alif muqaddarahnya. Karena ya kenapa dia muqaddarah? Berat. Alasannya apa? Siqol, Ustaz. Berat Ya, ya. lisikol. Orang Arab itu sulit menyebutkan iu.
maka dia tidak disebutkan domahnya. Ya beni. Jadi dia domah muqaddarah lis-siqal. Lis-siqal. Qalnya pendek. Karena berat bagi pengucapan lisan Arab mengucapkan iu. Tapi kalau iya tidak. Makanya kalau nasab jadi iya benian, iya beniya. Misalkan. Ya, kalau iu berat, tapi kalau iya tidak. Makanya kalau nasabnya itu fathah zahirah. Tapi kalau dhammah, kalau rofa'nya dhammah muqaddar. Ya baik, karena waktu sudah habis, insya Allah kita akan sambung pada pekan yang akan datang. Bismillah, Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, Ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan pagi hari ini dan Masya Allah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Meskipun mungkin nampaknya sedikit ya, namun Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi pondasi ilmu kita, terutama di bahasa Arab ini, dan Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya kami sampaikan barakallahu fikum pada Ustadzuna Johat Asriga Fidallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman yang sudah hadir dan ikut kajian pagi hari ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan taman ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Tetap semangat dan terus murojaah apa yang telah dipelajari, dan ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.